wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ayo ketua kelas dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Sauji dipimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ada semua ya? Ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu. Berdiri dulu. Berdiri. Ya udah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dah, duduk kembali. Baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau kekayaan alam sudah benar-benar terkandung di dalam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi itulah sumber daya alam adalah sumber daya yang terdapat di alam. Jadi tujuan kita mempelajari sumber daya alam adalah mampu membedakan jenis-jenis sumber daya alam. Manfaat kita mempelajari sumber daya alam adalah agar peserta didik dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar awan. Ini? Matahari. Iya, matahari. Oh, ini? Sungai, Sungai ada? batu, Airnya ada? batu, Ada? orang, Nah, jadi itu tadi adalah macam-macam dari sumber daya alam yang ada di alam sekitar. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang tahu apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat Ya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dibudidayakan atau tidak dapat habis setelah dipakai. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis setelah dipakai. Jadi setelah dipakai dia akan habis, tidak tersedia kembali. Selanjutnya ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi ya. Bisa dicatat ya yang Ibu jelaskan. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini contohnya adalah air, udara, matahari, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, nikel dan lain sebagainya. Ada yang tahu apa manfaat sumber daya alam? Sebagai sumber energi dan bahan bakar, Ya, yang kedua, sebagai pembangkit listrik, yang ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, yang keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal, yang kelima, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, yang keenam, menyuplai oksigen, yang ketujuh, sebagai cadangan devisa negara. ya itu tadi ya manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, contohnya adalah minyak bumi. Yang kedua sebagai pembangkit listrik, contohnya minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya hewan dan tumbuhan.
Yang selanjutnya untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya tumbuhan atau pohon. Yang selanjutnya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang selanjutnya menyuplai oksigen dan sebagai cadangan devisa negara. Nah, sekarang Ibu akan membagikan jenis-jenis sumber daya alam. Nanti kalian diskusikan ya dengan teman samin kalian. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Batu bara. Saya diskusikan dulu ya. Beri waktu 2 menit. Udah pada tahu? Itu gambarnya termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang dapat diperbarui. Ayo coba dari Dwi maju ke depan. Tunjukin gambarnya. Ada pesanan dulu, tunjukin sama teman-teman. Gambar apa itu? Gambar yang gambar Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya adalah air. ya benar. Saya beri dulu ya. Sini di tengah. Nah, ya selanjutnya. Bapak tuh. Ayo tunjukin dulu. Gambar apa itu? Emas. Ya, emas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, benar. Ya, selanjutnya. Maju. Tunjukin gambar apa itu? Batu bara sumber daya alam yang Tidak dapat diperbaharui. nih. Ya, selanjutnya maju. Posisi terus Dulu ya udah dulu. tidak dapat diperbaharui. Gambar apa itu? Gambar kapur. Nah, ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ah, benar. Ini selanjutnya. Nah, tunjukin dulu itu gambar apa? Gambar matahari. Ah, benar. Matahari termasuk sumber daya alam? Yang dapat diperbarui. Ya, benar. Ya, selanjutnya. Nah, itu gambar apa? Hewan. Ya, hewan masuk ke sumber daya alam? Yang dapat diperbarui. Ya, benar. Ayo, satu lagi. Itu gambar apa? Tunjukin dulu. Gunungan. Ya, di pegunungan ada tumbuhan. Nah, itu tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam? Dapat diperbarui. Ya, benar. Nah, jadi benar semua ya yang sudah ditambahkan oleh semuanya. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu contohnya air, hewan, matahari, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara, emas dan kapur. batu kapur. Ya, benar. Jadi itulah ya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan tidak? Hari ini kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa? Belajar Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Adalah Atau sumber daya alam, kekayaan alam adalah barang-barang yang terkandung di dalam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi Kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. yang pertama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yang dapat diperbarui Air, tumbuhan, hewan, dan matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui batu bara, emas, dan batu kapur. Nah, jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini tentang sumber daya alam. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, baiklah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillah.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam